Gaza kembali memanas, namun kali ini bukan karena serangan dari luar, melainkan gejolak yang muncul di dalamnya sendiri. Dunia dikejutkan dengan berita bahwa rakyat Palestina mulai memberontak terhadap Hamas, seolah-olah mereka sudah muak dengan kepemimpinan kelompok itu. Namun benarkah demikian? Apakah ini tanda kebangkitan rakyat yang ingin terbebas dari tirani, atau hanya sandiwara baru yang dimainkan oleh Hamas? Di balik kerusuhan yang terjadi, ada narasi yang sedang dibangun. Hamas ingin dunia percaya bahwa mereka sedang menghadapi perlawanan dari rakyatnya sendiri. Firman Tuhan di dalam Yesaya berkata, "Engkau telah banyak bersiasat untuk memperoleh kepercayaan banyak orang. Biarlah sekarang segala pengetahuan dan kebijaksanaanmu menyesatkan engkau." Kini, Hamas mencoba memainkan taktik baru. Mereka berpura-pura bahwa rakyat Palestina sendiri yang mulai memberontak, menciptakan narasi seolah-olah ada perpecahan internal. Tujuan mereka jelas, menghilangkan jejak, bersembunyi di balik rakyat biasa, dan menghindari tanggung jawab atas kehancuran yang mereka ciptakan. Mereka ingin dunia percaya bahwa mereka bukan bagian dari permasalahan, melainkan korban dari situasi yang mereka buat sendiri. Namun kenyataannya, tidak ada perbedaan antara Hamas dan rakyat Palestina yang selama ini mendukung mereka. Hamas adalah Palestina, dan Palestina adalah Hamas. Mereka telah lama bersekongkol untuk mempertahankan kekuasaan melalui kekerasan dan propaganda. Beberapa ribu warga Palestina bergabung dengan Hamas dalam peperangan melawan Israel. Tetapi kini mereka berontak karena melihat Hamas mulai kehilangan kekuatan. Bukan karena mereka sadar akan kesalahan mereka, tetapi karena mereka tidak lagi bisa mengandalkan Hamas untuk melawan Israel. Firman Tuhan di dalam Amsal 26 ayat 11 berkata, "Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya." Taktik pengecut ini bukanlah hal baru. Hamas telah berkali-kali menyusun ulang kekuatannya setelah mengalami kekalahan hanya untuk kembali menguasai Gaza dengan dalih perjuangan. Mereka menjanjikan kemenangan, tetapi yang mereka berikan hanyalah kehancuran. Mereka mengklaim membela rakyat Palestina, tetapi mereka adalah pihak pertama yang menelantarkan rakyatnya saat keadaan memburuk. Dunia harus membuka mata. Mereka bukan pejuang kemerdekaan, mereka adalah tiran yang membunuh harapan bangsanya sendiri. Palestina yang selama ini mendukung mereka pun harus bertanggung jawab atas kehancuran yang terjadi. Jika dunia terus tertipu oleh sandiwara ini, maka kebohongan mereka akan terus berlanjut, dan Gaza tidak akan pernah melihat kedamaian yang sesungguhnya. Sudah waktunya bagi Hamas dan rakyat Palestina yang mendukung mereka untuk keluar dari Gaza. Mereka harus bertanggung jawab atas kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Gaza membutuhkan pemimpin baru, bukan mereka yang telah mengkhianati masa depan tanah itu. Hamas bisa saja bersembunyi di balik propaganda dan manipulasi, tetapi sejarah akan mencatat mereka sebagai penghancur, bukan penyelamat. Hari itu akan tiba ketika Gaza akhirnya benar-benar terbebas, bukan hanya dari konflik dengan Israel, tetapi juga dari mereka yang telah mengkhianati kedamaian di tanah itu. Tanah ini telah dijanjikan Tuhan kepada Israel, umat pilihannya. Dalam Kejadian 15 ayat 18, Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa keturunannya akan memiliki negeri ini. Sejarah mencatat bahwa Israel telah lama menjadi pemilik sah tanah tersebut, tetapi terus menghadapi perlawanan dari mereka yang menolak rencana Tuhan. Gaza bukanlah milik Hamas ataupun Palestina. Mereka hanyalah pendatang yang mencoba merebut tanah yang telah diberikan Tuhan kepada Israel. Saatnya bagi dunia untuk mengakui kebenaran ini. Gaza seharusnya kembali ke tangan Israel sesuai dengan janji Tuhan kepada umatnya. Hanya dengan demikian, kedamaian sejati dapat tercapai, bukan dengan kepemimpinan Hamas yang penuh kebohongan dan kekerasan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, saat senja menyelimuti bumi, kita diingatkan akan pergantian waktu bahwa malam akan tiba, tetapi fajar pasti menyingsing. Begitu pula dengan sejarah manusia. Hamas dan para pendukungnya boleh saja berusaha
menutupi kebohongan mereka dengan sandiwara, tetapi kegelapan tidak akan bertahan selamanya. Terang kebenaran Tuhan akan mengungkap segala tipu daya mereka, sebab Tuhan tidak dapat dipermainkan. Firman Tuhan dalam Ayub 5 ayat 12 berkata, Dia menggagalkan rancangan orang cerdik, sehingga usaha tangan mereka tidak berhasil. Hamas boleh berstrategi, mereka boleh berpura-pura dan membalikkan fakta, tetapi semua rancangan jahat mereka tidak akan mampu bertahan di hadapan Tuhan yang Maha Adil. Mereka boleh mengira bahwa mereka bisa mengelabui dunia, tetapi Tuhan telah menetapkan kehancuran bagi mereka yang menipu dan menindas orang lain demi kepentingan diri sendiri. Sejarah telah membuktikan bahwa mereka yang menentang rencana Tuhan selalu berakhir dalam kebinasaan. Bangsa-bangsa yang mengangkat senjata melawan Israel tidak hanya menghadapi perlawanan manusia, tetapi juga perlawanan dari Tuhan sendiri. Dalam Zakharia 2 ayat 8, Tuhan berfirman, Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, barang siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya sendiri. Hamas para pendukungnya, dan semua yang berdiri menentang rencananya akan melihat bahwa perbuatan mereka sia-sia. Mereka telah menipu dunia dengan sandiwara mereka, tetapi mereka tidak akan bisa menipu Tuhan. Namun renungan ini bukan hanya tentang hukuman bagi para penipu dan penindas, tetapi juga tentang pengharapan. Gaza seperti halnya dunia ini membutuhkan pemulihan. Bukan pemulihan yang datang dari kepemimpinan manusia, tetapi dari Tuhan sendiri. Kejadian 15 ayat 18 telah menyatakan bahwa tanah ini dijanjikan kepada keturunan Abraham, dan tidak ada satu pun kekuatan di dunia yang dapat membatalkan janji Tuhan. Saat dunia bergolak, kita harus tetap berpegang pada firman-Nya. Marilah kita sebagai umat percaya tidak hanya melihat keadaan dunia dengan mata jasmani, tetapi dengan mata rohani. Kita tahu bahwa sejarah bukan ditulis oleh kekuatan manusia, tetapi oleh kehendak Tuhan. Ketika kita melihat konflik dan pertikaian, kita harus mengingat bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Firman Tuhan dalam Mazmur 33 ayat 10 dan 11 berkata, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Hari itu akan tiba ketika Tuhan sendiri yang menyatakan keadilannya. Ketika tanah yang telah dijanjikan kepada Israel benar-benar kembali dalam kedamaian yang sejati. Bukan kedamaian yang dibuat oleh manusia, tetapi kedamaian yang datang dari Allah yang hidup. Oleh karena itu, marilah kita tetap berdoa, tetap berpegang pada firman-Nya, dan tetap percaya bahwa rencana Tuhan akan digenapi. Dunia mungkin tidak mengerti, tetapi kita tahu bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Tetaplah teguh dalam iman, tetaplah berdoa untuk Israel, dan tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janji-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat. Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami,
tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan, jamahlah mereka. Berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan. Berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan. Bangkitkan kembali semangat hidup mereka dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan renungan pagi ini. Di tengah hiruk pikuk dunia yang semakin bising, di tengah kecemasan yang tak henti menggedor pintu hati kita telah memilih untuk diam sejenak, untuk merenung, untuk mendengar suara Tuhan yang lembut, yang berbicara tidak lewat badai, tetapi lewat bisikan kasih yang menyejukkan jiwa. Biarlah setiap firman yang telah kita dengar hari ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi jadilah pelaku firman, sebab hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang akan bertahan ketika dunia digoncang. Hari ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Mungkin ada tantangan, mungkin ada air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tidak berkurang,
dan rencananya atas hidupmu tidak pernah gagal. Maka melangkahlah dengan iman, bukan dengan rasa takut. Tinggikan Yesus di setiap keputusanmu, dan ingatlah bahwa kamu bukan sendiri. Surga memperhatikanmu, malaikat berjalan di sekelilingmu, dan Roh Kudus diam di dalam hatimu, memberi penghiburan, penguatan, dan arahan setiap waktu. Sampai kita bertemu kembali dalam renungan yang akan datang, tetaplah haus akan kebenaran, tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan, dan tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Selamat pagi. Selamat menjalani hari bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.